Semuanya, untuk hari ini kita akan membahas tentang fikih jinayah. Nah, fikih jinayah ini merupakan salah satu bahasan dalam fikih. Nah, di semester, kalau nggak salah di sanawiyah, tingkatan sanawiyah, Anda semuanya sudah mempelajari apa saja pembahasan-pembahasan fikih kan? Apakah masih ingat pembahasan fikih ini terdiri dari berapa bahasan? Ada 4, Bu. Ya, bagus Uci. Ada 4 pembahasan. Nah, siapa yang masih ingat 4 pembahasan itu membahas tentang apa-apa saja? Fikih ibadah, kemudian fikih muamalah. Terus lupa, Bu. Ya, Suci hampir betul. Dari 4 pembahasan yang ada dalam fikih jinayah ini termasuk ke dalam 4 pembahasan itu. Yang pertama kita sudah membahas di Semamiyah ada fikih ibadah, kemudian fikih muamalah. Yang mana fikih ibadah dan muamalah ini bersifat amaliyah. Nah, untuk sekarang fikih jinayah yaitu fikih yang secara khusus mengatur tentang pencegahan tindakan-tindakan kejahatan, atau dalam bahasa Indonesianya jinayah ini bisa kita artikan sebagai tindak pidana. Nah, fikih jinayah juga mengatur apa saja sanksi bagi pelaku tindak kejahatan ini. Paham semuanya? Paham, Bu. Nah, jika paham, coba Suci, apa sih secara umum fikih jinayah itu? Hukum yang mengatur tentang pidana, Bu. Ya, betul sih apa yang dikatakan Suci, tapi lebih lengkapnya seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa fikih jinayah adalah fikih yang secara khusus mengatur tentang pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia, dan fikih jinayah ini juga mengatur sanksi apa yang akan didapat oleh si pelaku kejahatan. Nah, untuk sekarang ini banyak sekali yang kita lihat ya bahwa kasus-kasus tindak kejahatan sudah banyak dan marak terjadi di Indonesia. Contohnya saja ada pembunuhan, penculikan, perampokan. Bahkan untuk kasus yang sering muncul di lingkungan pendidikan, mahasiswa atau siswa anak didik pun sudah berani untuk memukul gurunya. Ya kan? Iya, Bu. Ya. Nah, hal yang dilakukan anak murid atau peserta didik tadi terhadap pendidiknya juga termasuk ke dalam tindak kejahatan. Nah, jadi Islam juga mengatur tentang bagaimana si pelaku tindak kejahatan ini, jika ia melakukan kejahatan, apakah ada sanksi yang akan diberikan? Nah, itu yang akan kita bahas untuk hari ini. Di mana Islam melarang tentang tindak kejahatan ini, dan Allah sangat murka terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan. Bagi pelaku tindak kejahatan sudah pasti ia akan durhaka terhadap Allah dan melakukan perbuatan maksiat. Selanjutnya, kita masuk ke pembagian fikih jinayah. Ulama telah mengelompokkan fikih jinayah ini berdasarkan sanksi yang didapat oleh pelaku tindak kejahatan. Ada 3 pembagian. Yang pertama, qisas, diyat. Qisas ini secara gamplangnya kita bisa artikan sebagai pembalasan yang setimpal. Contohnya, jika Suci misalnya membunuh atau menghilangkan salah satu anggota badan si Aisyah, maka hukuman yang diberikan kepada si Suci juga menghilangkan salah satu anggota yang telah dihilangkan oleh Suci terhadap si Aisyah tadi. Paham? Paham, Bu. Nah, kemudian hudud. Hudud ini tindak kejahatan yang hukumannya sudah diatur oleh Allah dan Nabi di dalam Al-Quran. Had ini secara artinya bisa kita artikan sebagai batasan-batasan yang telah diatur atau hukuman telah ditetapkan oleh Allah dan Nabi di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ta'zir. Ta'zir ini adalah sanksi yang diberikan kecuali qisas dan hudud. Maksudnya ancaman yang diberikan ini tidak serupa dengan ancaman qisas atau hudud selain dari qisas dan hudud. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini yang akan kita bahas hanya pelaku tindak kejahatan yang sanksinya diberi qisas. Yaitu contoh dari qisas, sanksi yang akan diberi qisas atau diyat ini adalah pembunuhan, penganiayaan,
penghilangan sebagian anggota tubuh orang. Kemudian contoh dari hudud dulu ya, ujelaskan ya. Contoh dari hudud ini itu seperti penculikan, perampokan. Nah, khusus materi kita pada hari ini tentang pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa bisa kita artikan dengan menghilangkan nyawa seseorang. Nah, kisos atau death ini contohnya atau pengelompokan tindak kejahatannya itu tentang pembunuhan. Kemudian pembunuhan secara bahasa ini menghilangkan nyawa seseorang. Nah, secara bahasa pembunuhan apa? Menghilangkan nyawa seseorang, Bu. Bagus, menghilangkan nyawa seseorang. Secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik itu dilakukan secara sengaja atau tidak dengan sengaja, baik itu dilakukan dengan alat yang memang mematikan atau tidak mematikan. Jadi contohnya, jika si Anya berusaha atau tidak ada usaha menghilangkan nyawa si Khadijah, maka di situ si Anya tadi sudah melakukan tindak pembunuhan. Nah, secara umumnya jika seorang menghilangkan nyawa orang lain itu sudah disebut dengan pembunuhan. Paham? Paham, Bu. Jika paham, Ibu atau nantilah Ibu akan tanyai Ananda tentang apa itu pembunuhan, ya. Harus disiapkan atau difokuskan kembali pandangannya kepada Ibu. Nanti Ibu akan tanya siapa yang memang benar-benar paham apa itu pembunuhan. Baik, Bu. Oke, kita lanjut. Dalil tentang pembunuhan ini, dalilnya dalam Al-Quran sangat banyak firman yang menjelaskan tentang pembunuhan. Malahan di dalam Al-Quran memang benar-benar ada larangan jangan membunuh. Memang ada ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan jangan membunuh. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 33, janganlah kamu membunuh seseorang yang tidak ada jangan membunuh seseorang yang tidak ada bagimu untuk membunuhnya, gitu ya, dengan cara yang benar, dengan ada tidak benar untuk membunuhnya. Kemudian ada juga dalam Al-Quran dengan ucapan tidak membunuh. Nah, dalilnya sudah Ibu jelaskan tadi. Dalil yang Ibu jelaskan tadi jelas bagi kita bahwa pembunuhan memang ada larangan untuk kita melakukan tindakan pembunuhan. Jadi siapapun pelaku pembunuhan, maka ia termasuk ke dalam orang yang maksiat atau durhaka terhadap perintah Allah. Selanjutnya, kita masuk ke pembagian pembunuhan. Nah, ulama telah sepakat bahwa pembunuhan ini atau bentuk pembunuhan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada pembunuhan secara hak. Maksud dari pembunuhan secara hak ini, tindakan atau perbuatan membunuh memang sudah ada hak bagi seseorang itu untuk melakukan pembunuhan. Artinya Allah memang menyuruh, ada perintah untuk melakukan pembunuhan. Nah, pembunuhan yang secara hak ini tidak dikenai sanksi atau berdosa seseorang ketika melakukan pembunuhan. Contohnya seperti apa nih Bu kalau pembunuhan yang secara hak? Ya, pembunuhan secara hak ini terjadi ketika melawan musuh dalam peperangan. Nah, kalau melawan musuh dalam peperangan sudah pasti ada perintah kita untuk memerangi si lawan kan? Nah, dalam pembunuhan secara hak inilah Allah membolehkan kita melakukan tindak kejahatan berupa pembunuhan. Paham? Paham, Bu. Tadi sudah Ibu katakan, setelah pembagian yang secara hak ini, Ibu akan tanyai kembali, Ananda, apakah memang
fokus mendengarkan ibu atau tidak. Ibu akan tanya yang di belakang, Suci. Pembunuhan itu secara secara bahasa bisa Suci jelaskan? Bisa, Bu. Ya, apa pembunuhan, Suci? Menghilangkan nyawa seseorang, Bu. Ya, bagus. Menghilangkan nyawa seseorang. Alhamdulillah semuanya fokus ya terhadap penjelasan yang Ibu sampaikan ini. Kemudian, pembunuhan yang kedua adalah pembunuhan secara tidak sah. Dan maksud dari pembunuhan secara tidak sah ini kebalikan dari pembunuhan secara sah tadi. Secara hak. Secara tidak hak dan secara hak. Nah, pembunuhan secara tidak hak, kalau yang secara hak tadi pelaku mempunyai hak untuk melakukan tindakan pembunuhan, kalau yang secara tidak hak tidak ada hak baginya untuk melakukan pembunuhan. Artinya Allah tidak ada suruhan dari Allah untuk melakukan tindak kejahatan pembunuhan. Jadi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak hak otomatis dia akan berdosa, mendapat dosa, dan akan dikenai sanksi. Nah, pembunuhan yang secara tidak hak tadi adalah pembunuhan yang tidak ada perintah dari Allah bahwa kita boleh melakukan tindakan pembunuhan, yang nantinya kita, jika seseorang atau pelaku pembunuhan melakukan pembunuhan yang secara tidak hak, maka pelaku akan dikenai sanksi dan ia akan berdosa. Kemudian, pembunuhan secara tidak hak juga terbagi ke dalam 4 pembagian. Yang mana yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Maksud dari pembunuhan sengaja ini adalah si pelaku memang sengaja untuk melakukan, ada unsur kesengajaan dalam berbuat, dan sengaja juga dalam sasaran. Artinya dia memang sengaja nih untuk membunuh si B. Jadi sasarannya si B memang ada kesengajaan bahwa si B yang akan dibunuh. Kemudian alat yang digunakan pun juga sengaja. Maksudnya alat yang memang digunakan untuk mematikan atau membunuh si sasaran B tadi. Contoh, si Khadijah, dia udah memang ada niat untuk melakukan tindak pembunuhan. Artinya dia sengaja dalam melakukan pembunuhan. Kemudian orang yang akan dia bunuh adalah si Aisyah. Maka Khadijah memang sudah sengaja ingin membunuh si Aisyah. Kemudian alat yang digunakan untuk membunuh si Aisyah pun adalah alat yang mematikan. Contoh dengan cara menembak si Aisyah. Maka tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh si Khadijah ini masuk ke pembunuhan sengaja. Paham? Paham, Bu. Nah, sanksi yang akan dikenai atau didapat oleh pembunuhan sengaja, pelaku tindak pembunuhan sengaja adalah qisas. Qisas, seperti yang Ibu jelaskan tadi, pembalasan setimpal. Artinya, jika seseorang melakukan pembunuhan sengaja, maka ia akan diberi sanksi qisas. Contoh, jika si Khadijah tadi menembak mati si Aisyah, maka hukuman yang akan diberikan kepada si Khadijah memang setimpal dengan tindakan yang dilakukan kepada Aisyah dengan membunuh si Khadijah lagi. Jika keluarga si Aisyah memaafkan, artinya terhalang melakukan qisas, artinya nih keluarga si Aisyah, oke, kami rela atau kami maafkan si Khadijah, maka si Khadijah yang melakukan pembunuhan sengaja tadi harus membayar diat. Diat yang ia bayarkan merupakan diat mughalazah atau diat berat. Contoh, dia memberikan harta berupa harta atau uang kepada keluarga si Aisyah. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah ini adalah pembunuhan yang tidak ada 3 unsur yang ada di pembunuhan sengaja. Seperti tadi, pembunuhan sengaja
Ada 3 unsur kan? Yang pertama ada unsur kesengajaan berbuat, unsur kesengajaan sasaran, dan unsur kesengajaan menggunakan alat yang mematikan. Nah, di dalam pembunuhan tersalah tidak terdapat 3 unsur tadi. Jadi pembunuhan tersalah dia tidak sengaja atau tidak ada dalam dirinya itu unsur kesengajaan berbuat, tidak ada dalam dirinya bahwa sasaran yang ia bunuh adalah si Aisyah. Kemudian alat yang digunakan pun tidak mematikan. Contoh, si Khadijah sama Aisyah tadi, misalnya Aisyah adalah anak kecil, Khadijah anak yang besar atau orang yang sudah dewasa. Si Aisyah dia posisinya sekarang tidur di lantai bawah, kemudian si Khadijah tidur di lantai yang di atas. Kemudian si Khadijah jatuh, maka mati si Aisyah kan? Dia tidak sengaja ada unsur berbuat di situ untuk melakukan pembunuhan pada si Aisyah. Kemudian tidak ada juga unsur bahwa sasaran, kan dia tidak tahu bahwa ada Aisyah di bawah, dan Khadijah jatuh, kemudian terhimpitlah si Aisyah ini, Aisyah mati. Maka ketika itu si Khadijah sudah melakukan pembunuhan tersalah. Tidak ada unsur kesengajaan, 3 unsur kesengajaan yang terdapat dalam pembunuhan sengaja. Maka sanksi yang diberikan kepada si Khadijah ketika melakukan pembunuhan tersalah cukup membayar diat yang mukhafafah, di bawah diat mughalazah tadi. Mughalazah artinya berat kan, mukhafafah artinya ringan. Kemudian pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja ini sama halnya dengan pembunuhan sengaja dalam 2 unsur, hanya dalam 2 unsur kesengajaan. Artinya, ketika seseorang melakukan pembunuhan seperti sengaja ini, dia memang ada niat, ada unsur kesengajaan dalam berbuat, artinya memang ada unsur kesengajaan untuk membunuh seseorang, dan sasarannya pun memang sudah ditentukan, sudah ada unsur kesengajaan bahwa dia akan membunuh si seorang tersebut. Kemudian alat yang digunakan tidak alat mematikan. Contoh, si Suci memukul si Fakhrul. Nah, dalam hal ini Suci memang sudah ada niat bahwa ia akan melakukan tindak unsur kesengajaan berbuat membunuh si Fakhrul. Kemudian juga ada unsur kesengajaan sasaran, kan sudah ditentukan sasarannya Fakhrul. Jadi sudah ada 2 unsur kesengajaan dalam dirinya, unsur berbuat dan unsur kesengajaan sasaran. Namun alat yang digunakan ketika membunuh si Fakhrul itu cuma kayu atau alat yang tidak dipastikan untuk seorang itu akan mati. Dipukul si Fakhrul tadi, kemudian Fakhrul mati, maka tindak kejahatan yang dilakukan Suci tadi merupakan pembunuhan seperti sengaja. Maka sanksi yang diberikan kepada Suci adalah diat mughalazah. Kemudian pembunuhan seperti tersalah. Pembunuhan seperti tersalah ini seperti pembunuhan tersalah, namun lebih di bawah pembunuhan tersalah. Artinya, kalau yang tadi ia tidak ada unsur kesengajaan, 3 unsur kesengajaan per tersalah, kalau seperti tersalah itu di bawah tindakan pembunuhan tersalah. Paham semuanya? Paham, Bu. Benar paham? Insyaallah, Bu. Ya, jika sudah paham, Ibu kasih waktu dulu selagi menjelaskan untuk mengingat kembali apa saja macam-macam pembunuhan. Nanti akan Ibu tanyai lagi apa saja macam-macam pembunuhan ini. Nah, kita lanjut dulu hikmah dari adanya hukum jinayah ini. Kenapa hukum fikih jinayah atau pencegahan tentang tindakan kejahatan ini diatur oleh Allah? Sudah pastinya tujuan dari aturan adanya tindak kejahatan atau pencegahan tindak kejahatan adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia. Allah
menentukan atau menetapkan adanya fikih jinayah ini sudah pasti untuk agar terciptanya kemaslahatan manusia. Artinya, dalam fikih jinayah yang mana tadi pencegahan tindak-tindak kejahatan, yang mengatur tentang pencegahan tindak-tindak kejahatan, maka hikmah dari adanya fikih jinayah ini adalah untuk menghargai jiwa manusia, agar manusia bisa mencapai kemaslahatan, jiwanya terjaga dan terhindar dari tindakan-tindakan kerusakan atau tindakan-tindakan yang memberi mudarat kepada orang lain. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan tanya kembali di belakang. Silahkan, Anya. Macam-macam, Ibu kan hapus dulu ya. Macam-macam pembunuhan yang Ibu sampaikan tadi. Anya, silahkan Anya, macam-macam pembunuhan apa saja? Secara hak dan secara tidak hak, Bu. Hampir sempurna. Siapa yang bisa menyempurnakan jawaban dari Anya? Silakan Suci, sempurnakan jawaban dari Anya. Yang pertama itu pembunuhan sengaja, Iya. tersalah seperti sengaja. Kemudian yang terakhir itu seperti tersalah, Bu. Bagus Suci, excellent. Good job untuk Suci. Suci memang fokus memperhatikan Ibu ya, menerangkan. Anya sepertinya hanya sampai 2 saja secara hak dan secara tidak hak. Tapi tidak apa-apa. Kalau seperti yang disampaikan Suci tadi, ada 4 pembagian dari rincian secara tidak hak. Nah, jika semuanya sudah paham, sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini.